Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nujonan Saputro, NIM 12201183005. Mata pelajaran yang saya bawakan Al-Quran Hadis, materi, fungsi, koma, tujuan, dan kedudukan Al-Quran. Peta konsep, fungsi, tujuan, dan kedudukan Al-Quran. Yang pertama, fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran agama Islam, Al-Quran sebagai peringatan dan pembelajaran bagi manusia, dan kedudukan Al-Quran di dalam ayat. Mengamati. 1. Mengamati. Coba kalian renungkan apa fungsi lentera bagi orang yang berjalan kegelapan malam. Sebutkan satu persatu. Jadi untuk pengamatan ini, para siswa disuruh untuk mengamati gambar tersebut. Kemudian yang kedua, menanya. Buatlah masing-masing sebuah pertanyaan dari dua gambar tersebut dengan menggunakan kata tanya, mengapa, dan juga bagaimana. Yang B, fungsi dan tujuan Al-Quran. Yang pertama, 1. Petunjuk bagi manusia. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia yang bertakwa kepadanya dan menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman manusia. Lanjut. Al-Quran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariah, dan akhlak dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut, dan Allah menugaskan Rasulullah SAW untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu. Sudah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran setiap persoalan itu selalu ada petunjuknya. Jadi ini sebagai ayat Quran surat An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan az-dzikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia yang telah diturunkan kepada mereka. Quran surat An-Nahl. Ayat-ayat tersebut di atas mengandung 5 prinsip yang mesti ada pada seseorang yang bertakwa, yakni 1. Percaya kepada yang gaib, yaitu kepada Allah dan para malaikatnya. Yang kedua, percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dan yang ketiga, percaya kepada adanya hari akhir. Dan 4, mendirikan sholat. Yang kelima, menafkahkan sebagai rezeki yang Allah anugerah kepadanya. Kemudian 2, sumber pokok ajaran Islam. Mengenai Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan firman-Nya, antara lain, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli imri'in. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Quran surat An-Nahl ayat 89. Mohon maaf, ini karena Arabnya tadi agak gandeng ketika diedit video. Kemudian ada lagi, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-An'am ayat 38. Sudah tidak dapat disangkal lagi bahwa di dalam Al-Quran Allah menerangkan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia, baik mengenai urusan akhirat maupun mengenai urusan dunia. Yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di dalam Al-Quran banyak terdapat para kisah Nabi dan Rasul beserta umatnya. Ada yang menangkap kebaikan-kebaikannya, yaitu patuh kepada umat patuh kepada Rasulnya. Dan ada yang mengungkapkan keburukan, yaitu keingkaran dan kesombongan umat kepada Rasulnya. Jadi diterangkan ada kebaikan dan juga kemungkaran. Di samping kisah-kisah yang bisa dijadikan peringatan dan pelajaran bagi manusia, di dalam Al-Quran juga terdapat banyak perumpamaan atau amsyal. Seperti Al-Quran menggambarkan orang yang baik, banyak berguna bagi manusia dan juga bagi sesama. Kemudian C, kedudukan Al-Quran dalam Islam. Tidak disangsikan lagi bagi umat Islam bahwa Al-Quran adalah sumber yang asasi bagi syariat Islam. Dari Al-Quran lah dasar-dasar hukum Islam dibentuk. Al-Quran mengajak mereka berpikir tentang kekuasaan Allah, dan dengan berbagai dalil kitab suci itu juga mengajak mereka untuk membuktikan keharusan adanya hari kebangkitan, dan bahwa kebahagiaan mereka pada hari itu akan ditentukan oleh persesuaian sikap hidup mereka.
dengan apa yang mereka kehendaki. Manusia memiliki kelemahan-kelemahan antara lain, ia sering bersifat egois. Di samping itu, pengetahuan sangat terbatas. Jika demikian, yang harus menyusun adalah sesuatu yang tidak bersifat egois, yang sedikit pun tidak mempunyai keegoisan. Mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.